Satu era glasial semakin mendekat, bukan teori Milankovitch yang menunjukkan hal itu, tetapi mundurnya gletser. Greenland sedang berkembang dengan vegetasi. Es di Arktik terus mencair dan tingkat laut naik. Jika kita tidak menghentikan pemanasan global, bumi akan menghadapi konsekuensi serius. Pesan ini telah menghantui kita setiap hari selama bertahun-tahun. Mengapa kita tidak harus percaya bahwa asal-usul manusia dari pemanasan global hanya sebagai konjektur yang belum terbukti? Beberapa mengatakan bahwa ide ini hanya didasarkan pada program komputer kompleks yang dikenal sebagai model sirkulasi umum. Namun, literatur ilmiah menyoroti adanya peningkatan variabilitas iklim alami yang tidak dapat direproduksi oleh model-model tersebut. Variabilitas alami ini bertanggung jawab atas sebagian besar pemanasan global yang tercatat sejak 1850. Menyalahkan tindakan manusia atas perubahan iklim yang diamati dalam 100 tahun terakhir, oleh karena itu, diperluas secara tidak adil. Dan prediksi bencana adalah tidak mungkin. Iklim adalah sistem yang paling kompleks di planet kita, memerlukan pendekatan yang sesuai dan konsisten yang sejalan dengan tingkat kompleksitasnya. Menurut sebagian kecil skeptis perubahan iklim, model simulasi cuaca tidak bisa secara memadai mereplikasi variabilitas iklim alam yang diamati, terutama dalam menghasilkan kembali periode-periode panas selama 10.000 tahun terakhir. Periode-periode ini, yang terjadi rata-rata sekali dalam 1000 tahun, termasuk periode panas medieval yang terkenal, periode panas Romawi, dan umumnya periode-periode panas yang panjang selama optimum Holosen. Masa lalu lebih panas daripada saat ini, meskipun konsentrasi CO2 lebih rendah dibandingkan sekarang, dan terkait dengan siklus ribuan aktivitas matahari. Siapa yang harus kita perhatikan? Haruskah kita berdebat tentang ini? Para Indonesia, penjaga bencana iklim yang mendatang harus fokus pada kepunahan manusia yang dapat terjadi, bukan menghadapi kematian seluruh planet ini. Bumi, yang berusia sekitar 4,5 miliar tahun, sudah mengalami perubahan iklim yang sangat besar. Hadiah, jika nyata, mirip dengan sengatan lalat yang mikroskopis. Bumi tidak dapat mati atau sakit karena aktivitas manusia. Kita mungkin merasa kuat dan tak terkalahkan, tetapi kita tunduk pada kehendak alam, di hadapan yang keberadaan kita tidak berarti. Dinosaurus berkembang dengan sukses sekitar 180 juta tahun sebelum mereka dimusnahkan oleh dampak asteroid berdiameter 10 km. Lebih lagi, akan jauh lebih bencana efek dari ledakan bintang raksasa dekat matahari kita. Bumi tidak mati atau sakit. Keberadaan Anda tetap sangat petualangan dan tidak pernah sama, selalu siap untuk mendukung kehidupan lagi, sesuatu yang telah dilakukan berulang kali. Dengan demikian, masa lalu bumi baru-baru ini telah menunjukkan siklus fluktuasi suhu global yang signifikan, dengan glaciation muncul setiap sekitar 100.000 tahun, sebelum sekitar 10 tahun yang lalu, Eropa dipengaruhi oleh zaman es dalam jangka waktu ribuan tahun. Bahkan selama periode tersebut, terjadi variasi jangka pendek yang signifikan mampu mengubah kondisi kelangsungan hidup kehidupan. Hidup kita sangat dipengaruhi oleh siklus, yang terdiri dari serangkaian peristiwa berulang. Di dunia dan alam semesta, beragam siklus bisa diamati, di antaranya adalah siklus alami, seperti musim, migrasi tahunan hewan, dan ritme sirkadian yang mengatur kebiasaan tidur kita. Perubahan lain disebabkan oleh manusia, seperti pertanian dan panen tanaman, ritme musik atau siklus ekonomi. Apa yang bisa memicu perubahan antara zaman es dan pencairan di bumi? Jawabannya muncul pada awal abad ke-18 melalui karya matematikawan Serbia Milutin Milankovitch. Dia yakin bahwa seluruh siklus glaciation besar selama jutaan tahun terakhir bisa dijelaskan dengan mempertimbangkan bahwa matahari, bumi, dan planet lain bukanlah bola-bola biliar sempurna bergerak dalam orbit yang selalu identik dan berputar dengan cara yang sama. Di alam semesta, segalanya berubah tanpa henti, termasuk orbit bumi yang saat ini hampir berbentuk lingkaran, dengan eksentrisitas sekitar 0,997, yang menghasilkan perbedaan sekitar 5 juta kilometer antara aphelion dan perihelion. Dalam siklus sekitar 92.000 tahun, eksentrisitas orbit bumi dapat bervariasi hingga 0,058 karena interaksi gravitasi dengan planet lain. Ini menghasilkan perbedaan hingga 17 juta kilometer antara aphelion dan perihelion. Perubahan relevan lainnya terjadi pada kemiringan sumbu rotasi bumi terhadap bidang ekliptika,
saat ini dilokalkan pada 23 derajat. Bumi mengalami variasi pada kemiringannya sekitar 4 derajat, berosilasi antara 22,5 hingga 24,4 derajat dalam jangka waktu sekitar 41.000 tahun. Perubahan signifikan lainnya adalah orientasi sumbu bumi akibat dari precessi equinox yang menyebabkan pergeseran garis equinox dari waktu ke waktu. Gerakan ini terjadi searah jarum jam, menyelesaikan putaran 360 derajat setiap sekitar 25.800 tahun. Bumi beralih kemiringan setiap sekitar 12.900 tahun ke posisi bintang tetap yang berlawanan. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran kami jika Anda belum melakukannya dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk menonton video harian kami. Siklus astronomi ini memengaruhi jumlah energi matahari yang mencapai bumi di berbagai musim dan lintang. Ketika sumbu bumi lebih condong, variasi suhu antara musim menjadi lebih jelas. Dengan sumbu yang kurang condong, musim menjadi lebih seragam. Selain itu, eksentrisitas orbital memengaruhi jumlah energi matahari yang diterima bumi sepanjang tahun. Dampak bersama dari siklus-siklus ini bisa mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam iklim bumi. Ketika fluktuasi tersebut sejajar sehingga mengkonsentrasikan energi matahari di belahan bumi utara selama bulan-bulan musim panas, periode yang lebih panas yang disebut sebagai interglasial dapat muncul. Pada fase-fase tersebut, gletser mundur dan tingkat laut naik. Di sisi lain, penurunan jumlah energi surya yang diterima di wilayah utara bisa mengakibatkan periode glasial, ditandai dengan lapisan es yang luas dan level laut yang lebih rendah. Penting untuk memahami bahwa pergantian antara periode glasial dan interglasial dipengaruhi oleh variasi suhu yang tampaknya halus. Selama periode glasial, kehidupan di bumi menjadi sangat tidak ramah karena lapisan es tebal yang meluas di sebagian besar belahan bumi, menutupi wilayah luas di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan, mirip dengan yang terlihat di kutub saat ini. Selama periode glasial terakhir, tingkat laut menurun secara signifikan karena jumlah air yang lebih besar disimpan di gletser. Dipercayai bahwa rata-rata tingkat laut turun sekitar 120 meter, menjadikan Laut Baltik sebagai danau dan mengubah Britania Raya menjadi semenanjung yang dihuni mamut dan badak berbulu raksasa. Selama periode antarglasiasi, seperti saat ini, iklim menjadi jauh lebih hangat. Eropa Utara sebagian besar mencair dan tingkat laut naik. Hubungan antara siklus Milankovitch dan iklim bumi telah terbukti melalui analisis data iklim dan bukti geologis. Lapisan-lapisan es, sedimen laut, dan deposit karbonat di gua memberikan informasi berharga tentang perubahan iklim selama ribuan tahun, yang dapat dikaitkan dengan siklus astronomi. Dalam 2 dekade terakhir, teori Milankovitch muncul sebagai argumen penting yang menentang teori pemanasan global yang disebabkan oleh tindakan manusia. Dengan keberhasilan terbatas, harus diakui bahwa teori siklus dari matematikawan Serbia hanya mampu menjelaskan perubahan iklim jangka panjang yang dihasilkan dari glasiasi besar yang diselingi dengan periode ribuan tahun. Hal ini memudahkan para pendukung perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia untuk dengan mudah menolak argumen para penentang yang mendukung peningkatan pemanasan dalam beberapa dekade. Jika teori alternatif terhadap pemanasan global antropogenik ditemukan, siklus Milankovitch tidak akan berguna. Namun, apakah benar bahwa di masa lalu tidak ada peristiwa perubahan iklim selama beberapa dekade? Jika ini tidak benar, salah satu premis dasar dari teori pemanasan yang disebabkan oleh aktivitas manusia akan terbantahkan. Apa dampak perubahan iklim yang mungkin telah disebabkan oleh kehadiran manusia pada abad pertengahan atau bahkan di Neolitikum? Dan kedua periode sejarah ini tidak dipilih secara acak. Apakah Anda ingat pria salju? Atzi dikenal oleh para peneliti yang tinggal 5.000 tahun yang lalu dan sisa mumi yang ditemukannya pada tahun 1991 di delta yang mencair di pegunungan Alpen Italia pada ketinggian sekitar 3.200 meter. Apakah Atzi seorang pemburu, seorang gembala? Nah, sulit untuk dikatakan, tapi yang pasti dia bukanlah seorang pendaki gunung yang mendaki ketinggian ini. Apa pendapatmu? Dan memang, ada sesuatu yang aneh tentang cerita ini. Bayangkan, 10.000 tahun yang lalu, Alpen masih tertutup es di tengah zaman es. Namun, hanya beberapa abad setelahnya, sudah ada seorang penduduk Neolitikum pada ketinggian 3.200 meter
dikejar oleh seseorang yang berhasil membunuhnya dengan anak panah di punggung. Aneh untuk berpikir bahwa Etsy telah meninggal di salju dan es. Lebih mungkin bahwa dia pergi pada saat pemanasan tiba-tiba ketika ketinggian sudah bebas salju. Sekitar 3000 sm, pelelehan yang signifikan harus telah memungkinkan mobilitas orang-orang dari Austria ke Italia di daerah pegunungan. Pembekuan yang lebih intens dari yang terjadi saat ini terjadi dalam periode yang cukup singkat. Menyalahkan manusia untuk hal ini juga merupakan kemungkinan. Mungkin sulit dipercaya. Lalu, bagaimana menjelaskan penurunan suhu yang tiba-tiba yang kemungkinan besar terjadi setelah itu, menyebabkan es beku di Odysseus terjaga hingga saat ini? Jadi, klaim bahwa variasi iklim jangka pendek tidak terjadi tidak benar. Sejarah bumi penuh dengan peristiwa alam, seperti periode pemanasan mendadak yang memungkinkan kolonisasi Greenland dan penemuan Amerika oleh Viking Erik Sang Merah antara tahun 1000 dan 1300. Perang masa dingin yang melanda Eropa dan seluruh hemisfera utara dari tahun 1945 hingga 1715 dikenal sebagai minimum Maunder. Saat ini, ada periode pemanasan yang bertahap meskipun beberapa orang mengingat bahwa pada tahun 70-an ada pembicaraan tentang dingin yang sangat intens hampir menguasai planet ini. Bahkan dipertimbangkan untuk menutup kutub utara dengan debu batu bara. Mereka yang meramalkan bencana semakin yakin. Dengan dukungan media dan politik, mereka menyatakan bahwa satu jenis Armageddon dekat karena tindakan manusia. Di sisi lain, matahari telah menunjukkan aktivitas bintik matahari yang rendah dalam beberapa tahun terakhir, hampir menghilang sepenuhnya, mirip dengan minimum Maunder yang menyebabkan sekitar 70 tahun cuaca dingin ekstrim antara abad ke-17 dan ke-18. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ini bisa menjadi awal dari peristiwa matahari periodik yang dikenal sebagai minimum besar, sementara yang lain tidak setuju, mengutip kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung teori ini. Selama minimum besar, aktivitas magnetik matahari menurun, mengakibatkan bintik-bintik matahari yang lebih jarang dan jumlah radiasi ultraviolet yang lebih sedikit mencapai bumi. Minimum Maunder dapat bertahan hingga puluhan hingga berabad-abad, seperti yang telah dilakukan. Secara singkat, kebingungan ini signifikan, meskipun para pengikut Al Gore bersikeras bahwa mereka benar. Oleh karena itu, untuk merangkum dan mengklarifikasi pikiran kita, situasi antara dua faksi lebih kurang seperti ini. Siklus astronomi Milutin Milankovitch menjelaskan dengan baik perubahan iklim jangka panjang, tetapi bukan perubahan jangka pendek. Para pendukung pemanasan global berpendapat bahwa perubahan sedang terjadi dengan cepat seperti saat ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyalahkan penggunaan bahan bakar fosil. Para skeptis perubahan iklim, sebaliknya, menunjukkan bukti perubahan iklim yang juga cepat terjadi dalam periode di mana aktivitas manusia tidak mungkin memiliki dampak. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah kita sedang mengabaikan sesuatu? Mungkin gunung berapi dengan emisi besar dan tak terkendali karbon dioksida bisa menjadi salah satu faktor. Beberapa berpendapat bahwa tidak ada letusan yang cukup kuat dalam 50 tahun terakhir, tetapi mari pertimbangkan semua kemungkinan. Faktor penting lain yang harus dipertimbangkan adalah pergerakan benua, yang dapat secara signifikan memengaruhi iklim dengan perubahan dalam penggabungan atau pemisahan massa benua selama puluhan juta tahun. Namun ada aspek yang tampaknya diabaikan, pengaruh utama sumber energi matahari pada iklim bumi. Para kata ini ke dalam bahasa Indonesia. Para kritikus bencana menganggap matahari, tapi meremehkan perannya, hanya menyerahkan 7,5% pada penyebab periode panas dan dingin selama 2,00 tahun terakhir pada sumber lain. Sementara itu, para skeptis perubahan iklim terlalu bergantung pada siklus Milankovitch untuk menopang argumen mereka. Sayangnya, data ini hanya berlaku dalam jangka panjang dan tidak memperhitungkan fluktuasi dalam kecerahan matahari. Matahari tidak selalu bersinar dengan intensitas yang sama, tetapi berfluktuasi antara kemerahan dan kecerahan ringan, dengan variasi sekitar 0,1% selama siklus sekitar 11 tahun. Selama periode ini, matahari mengalami berbagai transformasi dalam aktivitas dan penampilannya. Tingkat radiasi surya bervariasi tergantung pada jumlah bahan yang dipancarkan oleh matahari ke ruang angkasa, selain ukuran dan jumlah bintik matahari serta letusan matahari. Variasi ini mempengaruhi ruang angkasa, atmosfer bumi, dan permukaan planet.
Saat ini, belum ada bukti yang meyakinkan tentang hubungan antara variabilitas surya dan perubahan iklim. Sebuah studi baru dari Pusat Penelitian Atmosfer Nasional mengungkapkan hubungan antara berakhirnya siklus matahari dan salah satu fenomena cuaca periodik di bumi, peralihan dari El Niño ke La Niña. Ini mewakili perubahan atmosfer dari pola El Niño ke pendinginan La Niña di perairan Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Studi tersebut bertujuan untuk mengurangi pengaruh variabilitas matahari terhadap perubahan iklim dalam sistem bumi. Hubungan antara siklus matahari dan arus laut juga dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan peningkatan pemanasan yang terjadi baru-baru ini dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya sebagian meredakan tanggung jawab aktivitas manusia. Namun, kontroversi tetap ada. Ini merupakan pertempuran di mana, sayangnya, kita tidak bisa mengidentifikasi lawannya. Keuntungan besar terlibat, dan dari situasi ini muncul perasaan tidak menyenangkan bahwa bahkan ilmu pengetahuan pun diperjualbelikan kepada pembayar terbaik.